semua, perkenalkan nama saya Stefanius Sulianova dari Fakultas Ilmu Teknologi, Prodi Bioteknologi dengan NIM 2025-5-2006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis pengkajian Pancasila dalam profesi yang akan saya ambil. Di sini saya sangat tertarik dengan profesi ilmuwan forensik atau forensic scientist, yaitu sebuah bidang multidisiplin yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan masalah-masalah hukum dan proses peradilan. Tujuan dari profesi ini yang pertama, mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian atau TKP atau dari subjek yang terlibat. Yang kedua, menyediakan kesimpulan ilmiah yang objektif berdasarkan analisis tersebut. Yang ketiga, memberikan kesaksian ahli di pengadilan untuk membantu hakim dan juri memahami bukti tersebut. Alasan saya memilih profesi ini adalah yang pertama, revolusi kejahatan dan kemanusiaan. Aspek bioteknologi dalam forensik menjadi alasan sangat kuat terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, penegakan keadilan. Analisis DNA forensik memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi yang mampu membebaskan orang dari salah tuduh atau mengidentifikasi pelaku kejahatan serius seperti pembunuhan dan kekerasan seksual. Ini adalah manifestasi nyata dari upaya penegakan kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila yang kedua. Yang kedua, mengidentifikasi korban bencana. Bioteknologi DNA sangat vital dalam mengidentifikasi korban bencana massal atau kecelakaan yang tuduhannya tidak dapat dikenali secara visual, memberikan kepastian kepada keluarga dan korban, membantu proses administrasi negara. Yang ketiga, pengembangan database genetik. Profesi ini juga dapat mengembangkan dan mengelola database DNA forensik atau KODIS yang merupakan produk bioteknologi informasi database yang memungkinkan perbandingan profil DNA dari lokasi profil DNA narapidana atau tersangka, membantu menyelesaikan kasus-kasus yang lama tertunda. Profesi ilmu forensik berakar pada kebutuhan untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui bukti ilmiah. Cikal bakal profesi ini di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial. Namun, perkembangannya diperkuat setelah kemerdekaan seiring berdirinya lembaga-lembaga seperti laboratorium kriminalistik yang kini menjadi bagian dari Polri. Profesi ini tidak bertentangan dengan Pancasila karena tujuan utama adalah menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila yang kedua, memastikan bahwa proses hukum didasarkan pada faktor objektif atau ilmiah, bukan asumsi atau kejahatan. Sejak awal hingga saat ini, profesi ini mendukung keamanan dan ketertiban demi tercapainya keadilan sosial pada sila yang kelima bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa setiap korban dan pelaku menerima perlakuan yang adil berdasarkan bukti yang valid. Tujuan dari profesi ini adalah menyediakan data dan menganalisis ilmiah secara objektif dan independen untuk proses peradilan pidana seperti analisis DNA, sidik jari, atau balistik. Kesesuaian dengan Pancasila sangat sesuai. Profesi ini secara langsung menopang tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum, profesi ini diatur dan didukung oleh hukum acara pidana, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHP, yang dimana hasil pemeriksaan forensik dikategorikan secara alat sah bukti atau keterangan ahli. Secara hukum, ini memastikan bahwa keilmuan forensik digunakan dalam kerangka hukum negara berdasarkan Pancasila. Kesesuaian dengan ideologi Pancasila. Profesi ini sejalan dengan ideologi Pancasila. Keunggulan Pancasila, ilmu forensik bekerja untuk kepemimpinan umum dan kemanusiaan, memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa memandang status sosial yang merupakan cerminan dari keadilan sosial. Kontras dengan ideologi lain. Berbeda dengan
liberalisme, dan kapitalisme, hasil forensik tidak boleh didasarkan kepada siapapun yang mampu membayar mahal untuk ahli terbaik. Analisis harus independen dan pro bono bagi keadilan. Komunisme. Profesi ini menjamin hak individu untuk diadili secara adil berdasarkan bukti dan bukan berdasarkan keputusan otoritas semata. Aturan hukum. Selain KUHP, profesi ini diatur oleh Kode Etik Profesi Forensik dan pengaturan teknik laboratorium untuk menekan objektivitas, integritas, dan kompetensi. Kajian filsafat secara filosofi forensik mengamalkan yang pertama, ontologi. Kebenaran adalah nyata dan dapat diverifikasi melalui data empiris atau bukti ilmiah. Yang kedua, aksiologi. Nilai tertinggi adalah keadilan pada sila yang kedua dan sila yang kelima. Etika mengharuskan ilmuwan bersifat netral, mengesampingkan emosi, dan hanya berbicara berdasarkan fakta. Yang ketiga, epistemologi. Pengetahuan atau bukti diperoleh melalui metode ilmiah yang ketat dan teruji atau validitas dan reliabilitas, mencerminkan hikmat, kebijaksanaan terdapat pada sila yang keempat. Unsur etika keagamaan yang diterapkan integritas atau kejujuran. Ilmuwan forensik harus jujur dan melaporkan hasil meskipun hasil tersebut bertentangan dengan pihak yang mempekerjakan atau keyakinan pribadinya. Ini adalah cerminan langsung dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Objektivitas. Ilmuwan harus netral dan menjauhkan diri dari bias dalam mengumpulkan dan interpretasi bukti, yang merupakan inti dari penegakan keadilan sosial. Kompetensi. Ilmuwan wajib memiliki keahlian tinggi agar menganalisisnya valid dan tidak mengesahkan pengadilan, mencerminkan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Teknologi penunjang. Analisis jari, digital atau AFIS, dan digital forensik tools. Pengaturan UU, pengembangan dan penggunaan teknologi harus ditunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, mengatur bukti digital dan privasi data. Undang-Undang Kesehatan atau Biologi mengatur pengambilan sampel biologi atau DNA dengan prinsip persetujuan dan etika. Prinsip Pancasila, pengembangan ilmu dan teknologi forensik harus dijiwai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya, teknologi DNA harus digunakan untuk menegakkan keadilan atau mengidentifikasi pelaku atau korban. Namun, tetap menghormati hak privasi individu, bukan untuk mengawasi massal yang melanggar kebebasan. Pengembangan global saat ini didominasi oleh isu AI forensik, etika data besar atau big data etik, dan tentangan kejahatan transnasional. Rekomendasi penempelan eksistensi Pancasila mendorong standar keadilan digital berbasis Pancasila. Indonesia harus memimpin dalam mengembangkan standar etika forensik digital di tingkat ASEAN atau global yang menekankan prinsip gotong royong pada sila yang ketiga dan sila yang kelima, yaitu berbagai pengetahuan forensik. Negara-negara berkembang didorong untuk berbagai metode dan teknologi forensik agar semua pihak mampu mencapai keadilan, bukan hanya untuk negara maju. Mengurangi manipulatif bukti digital, menerapkan regulasi yang kuat untuk mencegah manipulatif bukti digital yang melanggar kebenaran dan keadilan pada sila yang kedua.